kita masih bicara soal dugaan serangan balik dari Senayan melalui revisi Undang-Undang KPK dan juga hak angket yang diajukan oleh sejumlah politisi di Senayan terhadap KPK. Pak Adnan, tentu kita mengingat tahun 2015-2016 banyak juga ketika mempertanyakan mana draft aslinya, draft resminya, perubahannya. Namun kemudian kita akui bahwa di publik juga berkembang beberapa poin yang diduga itulah menjadi materi muatan untuk revisi. Anda juga tentu sudah menerima beberapa materi muatan atau poin-poin apa saja yang hendak diubah? Ya, saya mendengar tadi ada pengawas KPK, penyadapan, penyidik independen, SP3. Itu memang beredar di masyarakat. Ya. 4 poin itu? 4 poin itu. Tapi saya melihat sebenarnya kalau lihat kondisi sekarang, itu buat permainan good guy, bad guy. Ketika tidak ada respon dari presiden, maka kemudian seolah dibalekkan gitu. Tadi Pak Ajis mengatakan karena masih di badan legislasi, betul. Tapi kalau presiden tegas segera menyatakan tidak, nggak lagi bola liar, jelas tidak gitu loh. Jadi saya berharap sebenarnya presiden membuat satu sikap tegas, jangan dibuat ngomong seperti ini. Karena seolah kemudian KPK akan tersudut terus. Jadi makin lama presiden tidak membuat sikap, maka kasihan KPK-nya. Kenapa tidak fokus kepada beberapa undang-undang yang dianggap cukup krusial untuk kemudian menguatkan sistem hukum pidana kita? Ada KUHP, KUH pidana, KUHAP, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri, Undang-Undang 3199, Undang-Undang 20 tahun 2001. Ya, memang kalau bicara yang idealnya bukan cuma itu, perintah dari UNCAC itu mengatakan bahwa kita juga mesti membuat undang-undang menyita aset yang bermasalah. Kemudian undang-undang mengenai korupsi sektor swasta, gitu. Nah, jadi banyak hal yang mesti kita implementasikan dari konvensi tersebut. Kenyataannya yang sudah ada bahkan mau dilemahkan. Maksud saya kita nggak terlalu serius untuk membuat negara ini bebas dari korupsi. Pak Bang Ajis, kita tidak terlalu serius dalam membuat negara ini bebas korupsi, itu yang terjadi menurut Anda? Menurut saya ya sepanjang undang-undang itu belum lahir, kita gunakan undang-undang yang masih ada. Undang-undang yang ada kan masih ada undang-undang KPK, undang-undang KUHP yang masih berlaku. Adapun isu yang bergulir tadi, saya sependapat dengan Pak Adnan ya. Ini kan masih sebatas isu dan saya sendiri sebagai anggota Komisi 3 aja belum pernah lihat. Serius? Ya kalau enggak percaya saya harus bilang apa lagi. Komisi 3 belum menerima draft sama sekali? Bagaimana kita mau menerima berkasnya, Mbak? Berkas itu baru bisa terima dalam mekanisme tata tertib Undang-Undang 42 tahun 2014 itu, kalau telah melalui proses badan musyawarah dan paripurna. Tanpa melalui proses itu, tidak akan terima itu Komisi 3. Kalau Anda sendiri sebagai anggota Komisi 3 belum menerima, tapi kemudian ada salah satu alat kelengkapan DPR, Badan Keahlian Dewan, yang sudah melakukan sosialisasi, ini tujuannya untuk apa? Apakah hanya sekadar sosialisasi atau ada hal di balik itu yang kemudian ini ada maksud tertentu di balik itu? Di balik sosialisasi, di balik memunculkan wacana ini? Nah, saya belum tahu itu, Pak. Dan saya tidak ikut dalam rapat badan musyawarah. Waktu saya masih menjabat sebagai sekretaris fraksi, itu tidak pernah ada agenda berkenaan dengan RUU, khususnya mengenai RUU tentang revisi KPK. Pada saat saya menjabat sebagai sekretaris fraksi, tidak ada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Ketika itu? Gimana? Ketika itu belum ada. Ya, selama saya menjabat kan sinonimnya ketika itu kan. Bang Aziz, kalau Anda Komisi 3, KPK adalah salah satu mitra kerja dari Komisi 3, saya ingin tanya kepada Anda, menurut Anda idealnya dari 4 poin setidaknya yang beredar, apakah Anda setuju dengan 4 poin yang hendak diubah kalau memang akan ada perubahan, karena Anda katakan masih ada di Badan Keahlian Dewan, atau Anda setuju kita fokus kepada undang-undang lain, kemudian membiarkan status quo saat ini KPK dengan kewenangan yang dimilikinya? Selama undang-undang itu belum lahir, belum disetujui antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif,
kita fokus saja menjalankan undang-undang yang masih berlaku. Mhm. Sehingga kita tidak terjebak dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mhm. KPK silakan jalan dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian DPR fokus aja juga dengan undang-undang yang telah melalui proses mekanisme sesuai Undang-Undang 42 tahun 2014, yaitu tentang kewenangan yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan alat kelengkapan lainnya. Selama belum melalui proses badan musyawarah dan paripurna, kita jangan terganggu pikiran kita dengan hal-hal yang masih belum melalui proses mekanisme undang-undang. Kita jangan terganggu dengan isu-isu yang belum jelas dan Anda sudah mengkonfirmasi bahwa Anda sendiri sebagai anggota Komisi 3 DPR belum menerima 4 poin yang dikhawatirkan oleh banyak pihak merupakan cara atau upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu merupakan bentuk komitmen dari Anda dan kawan-kawan, Bang Aziz. Dalam 5 menit ini Mbak udah 2 kali nanya saya. Saya jawab untuk kedua kali bahwa saya belum pernah membaca dan belum pernah menerima itu karena belum melalui proses badan musyawarah dan proses paripurna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang kewenangan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD. Baik, terima kasih Anda sudah memberikan konfirmasi di Kompas Malam, Bang Aziz. Jadi kami sudah tahu bahwa Anda sendiri Komisi 3 belum menerima draft itu. Kami diberi pesan oleh Anda untuk kemudian tidak khawatir dengan beberapa hal yang kemudian terlanjur beredar dan membuat kita semua khawatir KPK akan dilemahkan. Terima kasih sudah memberikan konfirmasi di Kompas Malam, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Partai Golkar, Aziz Samsudin. Kami jeda, sampai saya akan kembali dengan Adnan Pandu Praja untuk membahas selanjutnya mengenai hal ini. Usai jeda di Kompas Malam.